Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu wasyarifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani bima fi 'ulumihima fit daraini amina ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, utamanya kepada para mitra Suara Giri yang berada di wilayah Surabaya, Gresik dan sekitarnya, para mitra Suara Giri yang berada di wilayah Pasuruan dan sekitarnya, para mitra Suara Giri yang berada di wilayah Malang dan sekitarnya, serta para mitra Suara Giri yang berada di wilayah Probolinggo dan sekitarnya. Juga kami sampaikan kepada dulur-dulur, saudara-saudara, para mitra Suara Giri yang berada di luar negeri, yang ada di perantauan, yang berada di Malaysia, Singapura, di Hong Kong, atau mungkin di Taiwan, di Thailand, dan juga yang mungkin berada di Arab Saudi dan dimanapun panjenengan semuanya berada. Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan, dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita semuanya masih dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam pelukan kasih sayang dan rahmatnya Allah. Kita masih mendapatkan kesehatan, umur yang panjang, tetap iman dan Islam kita, yang dengan nikmat itu kita gunakan untuk keperluan yang manfaat, untuk taat dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai salah satu buktinya, pada pagi hari ini panjenengan semua dan kita semuanya alhamdulillah baru saja menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah, yang sebelumnya kita telah melakukan ibadah yang berupa qiyamul lail tentunya, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih mungkin, ditambah dengan sholat qobliyatas subuh atau sholat fajar yang tadi sudah kita laksanakan bersama. Dan saat ini setelah sholat subuh, kita semuanya melanjutkan dengan majelis ta'lim melalui acara Mutiara Fajar
yang disiarkan oleh radio kesayangan kita, Suara Giri FM. Semoga para mitra Suara Giri, semua rangkaian ibadah yang kita jalankan ini Allah berkenan menerimanya, meridhoi semua amal perbuatan baik kita, dan pada saatnya Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda, diberikan kita keberkahan-keberkahan dalam hidup ini. Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, semoga sholawat ta'zim senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas jasa-jasa beliau kita semuanya bisa beriman kepada Allah, mengikuti ajaran dan syariat Allah atas bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saja para mitra Suara Giri, Allah akan memberikan syafaat kepada kita atas fadl dan keutamaannya, merupakan percikan dari syafaat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sumrambah kepada kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Jawahirul Kalamiyah yang ditulis oleh Mbah Syekh Muhammad Thohir Sholeh Al-Jazairi. Sebagaimana biasa, mari kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan bacaan Fatihah kita kepada beliau musannif hadzal kitab, Mbah Syekh Muhammad Sholeh Thohir Al-Jazairi. Mudah-mudahan karya beliau ini menjadi jariyah yang bermanfaat beliau di alam barzah. Serta mudah-mudahan para mitra Suara Giri, kita semuanya yang mengkaji kitab ini, Allah curahkan ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Pembacaan suratul Fatihah mudah-mudahan sumrambah juga untuk seluruh para mitra Suara Giri yang sedang mendengarkan kajian ini. Mudah-mudahan panjenengan semuanya selalu mendapatkan rahmat dari Allah, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusannya, dibuka rizkinya, rizki yang halalan thayyiban mubarakan, min khairi ta'abin wala masyaqqatin. Semoga saja para mitra Suara Giri seluruhnya dalam keadaan bahagia. Yang susah mudah-mudahan segera diberikan kesenangan-kesenangan, kebahagiaan-kebahagiaan. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan dan obat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina fi hadzal makan wal majlis syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Mari kita lanjutkan para mitra Suara Giri. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ta'lamu ma huwa al-ijtihadu walima dha yahtaju al-ijtihadu fil hukmi syariati. Hal ta'lamu ana toh ngaweruhi sapa ya sira ma huwal ijtihadu apa sing diarani ijtihad. Walimadza yahtajul ijtihadu. Walimadza lan krana apa yahtaju diperlokno merlokno apa al ijtihadu ijtihad fil hukmi syariati ing dalam hukum syariat. Apakah kamu mengetahui apa sesungguhnya ijtihad itu? Dan kenapa ijtihad itu diperlukan dalam persoalan hukum syariat? Itu pertanyaannya para mitra Suara Giri. Kita akan membahas tentang hal yang berkaitan dengan persoalan fikih ini. Apa ijtihad itu? Ijtihad itu adalah yastambitul hukmu min nashil qur'ani was sunnati li ayatil mutasyabbihati allati tafsiru liyafhama maknaha waliyaqtu'a hukmaha. Jadi al-ijtihadu utawi ijtihad iku yastambitu mengeluarkan al-hukmu hukum, mengeluarkan hukum bin nashil qur'ani saking nas al-Qur'an was sunnati lan sunnah li ayatil mutasyabbihati krono anane ayat-ayat mutasyabihat allati kang tufassiru kang merlokno penafsiran liyafhama drapun arep yen to mahami sapa ya wong maknaha ing lati ing ayat mutasyabihat. Jadi para mitra Suara Giri FM, ijtihad itu adalah mengeluarkan hukum dari dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kok dikeluarkan hukumnya atau hukum dari Al-Quran kok perlu dikeluarkan? Li ayatil mutasyabihati, karena adanya ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat allati tufassiru liyafhama maknaha, yang ayat-ayat mutasyabihat itu memerlukan penafsiran. Liyafhama maknaha, drapun arep yen to memahami maknaha ing maknane ayat mutasyabihat. Waliyaqta'a hukmaha, dan untuk memberikan kepastian, waliyaqta'alan lan drapun arep yen to mastekno hukmaha ing hukume ayat mutasyabihat. Jadi para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, Al-Quran itu ada jenis ayat
mutasyabihat, ada jenis ayat muhkamat. Apa ayat muhkamat itu? Ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang mempunyai makna qat'iyyud dilalah, yang memiliki makna yang jelas, maknanya itu jelas, sehingga untuk memahaminya tidak memerlukan penafsiran. Begitu, itu ayat muhkamat. Misalnya, contohnya ini, kalimat qul huwallahu ahad. Nah ini, katakan bahwa Allah itu esa. Kalimat ahadun di situ itu adalah jelas, qat'iyyud dilalah, jelas dan tidak memerlukan penafsiran. Wong sudah jelas kok memerlukan penafsiran? Ya tidak perlu. Itu namanya ayat yang bersifat muhkamat. Nah, sedangkan ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang dzanniyud dilalah, yaitu ayat-ayat yang bersifat umum dan universal, sehingga untuk memahaminya memerlukan penafsiran-penafsiran karena bersifat mutasyabihat, bersifat umum tadi itu, sehingga tidak mudah dicerna, tidak mudah untuk difahami kecuali dengan menafsirkan ayat itu. Begitu para mitra suara kiri. Maka terhadap ayat-ayat mutasyabihat inilah yang kemudian memerlukan yastambitul hukma, memerlukan upaya untuk mengeluarkan ya ayat-ayat atau hukum-hukum yang berasal dan bersumber dari ayat mutasyabihat itu. Nah, untuk mengeluarkan hukum yang bersumber dari ayat mutasyabihat itu butuh perjuangan. Perjuangan itulah ya disebut perjuangan itu karena memerlukan energi, memerlukan tenaga yang besar, sehingga dia disebut dengan ijtihad, berasal dari kata jahada. Ya, jahada itu artinya berjuang. Nah, istilah hukumnya adalah ijtihad, berupaya dengan sekuat tenaga untuk mengeluarkan hukum yang bersifat universal, yang bersifat umum tadi dari Al-Quran. Itulah yang disebut dengan ijtihad. Begitu para mitra suara kiri. Nah, karena untuk mengeluarkan hukum itu bukan energi biasa, tetapi memerlukan sebuah energi yang besar, sehingga tadi istilahnya disebut al-ijtihad. Itu tadi disebut ijtihad itu. Maka tentu saja ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Jadi untuk bisa berijtihad itu adalah orang-orang yang memiliki disiplin, kemampuan, ilmu tertentu. Begitu. Sehingga tidak bisa semuanya, semua orang itu memiliki kemampuan atau berhak untuk mengeluarkan atau menafsirkan ayat. Apalagi untuk berijtihad, tidak semua orang mampu itu. Memerlukan kemampuan, memerlukan ilmu ya yang panjang. Nah, makanya di sini disebutkan wal mujtahidu utawi wong kang ijtihad iku alladzi kang yastahiqu wal mujtahidu lan utawi wong kang ijtihad alladzi kang yastahiqu kang berhak apa ya ladzi bihadil istimbati kelawan ikilah pengeluaran hukum ya li ahlihi ya maring iku li ahlihi ya maring ahline wong sing ngerti wa ilmihi lan krana ilmune wong. Jadi orang yang berhak untuk berijtihad itu bukan sembarang orang,
tapi orang-orang yang memiliki kemampuan ilmu tertentu. Ya, li ahlihi tadi itu, yaitu orang-orang yang memiliki keahlian dalam disiplin ilmu itu dan memiliki keilmuan. Makanya tidak semua orang boleh untuk melakukan penafsiran ayat, mengingat adanya ayat, ya, mengingat adanya dalil Nabi, man tafassarul qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man utawi sapane wong tafassarul qur'ana kang nafsirno Al-Qur'an bi ra'yihi kelawan kemampuan sederhanane wong karepe dhewe, falyatabawwa mongko wong iku ya becik nyiap-nyiapno sapa ya wong iku maq'adahu ing pelungguhane wong minan nar saking neraka. Jadi barang siapa yang mencoba-coba menafsirkan Al-Qur'an dengan kemauannya sendiri, atas nafsunya sendiri, atas kemauan ya keinginannya sendiri, tidak didasari dengan ilmu pengetahuan untuk itu, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka orang itu bersiaplah untuk menyediakan tempat duduk di dalam neraka. Itu ancamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para mitra Suara Kiri, kembali kepada persoalan di awal tadi itu, ijtihad disebut sebagai ijtihad karena ini adalah sebuah energi besar. Diperlukan kemampuan profesional. Makanya imam-imam mujtahid itu adalah orang-orang yang alamah, orang-orang yang faham terhadap ilmunya. Ya, setidaknya seorang mujtahid atau seorang yang berijtihad itu memerlukan ilmu tahu Al-Qur'an. Ya, tahu Al-Qur'an itu bagaimana? Ya, ngajinya pinter, ya, menurut ilmu tajwid, makharijul hurufnya bener, pinter. Kemudian dia bisa memaknai Quran, tahu terjemahnya, ngerti maknanya. Kemudian dia mengetahui ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab. Dia mengetahui ilmu shorof, amsilatut tasrif, ya, asal usul kata. Dia mengetahui ilmu badik, ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu balaghah. Nah, jadi mengetahui ilmu-ilmu itu ya luar biasa. Ini kalau tidak seseorang yang sudah mondoknya lama dan faham betul terhadap itu semuanya, ngerti ilmu mustalah hadis, mengetahui tentang ilmu-ilmu riwayat hadis dan sebagainya, itu baru orang yang yastahiqu, ya, alladzi yastahiqu bihadzal istimbati, yaitu orang itu mempunyai hak untuk melakukan pengeluaran hukum dari nas Al-Quran dan Sunnah tadi itu atas ayat-ayat yang mutasyabihat tadi, atas ayat-ayat yang bersifat universal tadi itu. Jadi para mitra Suara Kiri tidak bisa sembarang orang. Makanya kalau sekarang ini ada orang yang mencoba-coba untuk menafsirkan ayat sesuai dengan ra'yunya, sesuai dengan kemauan nafsunya sendiri, tidak didasarkan kepada ilmu pengetahuan, ya maka orang itu mendapatkan ancaman untuk menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Jadi hadis ini memberikan sebuah warning yang keras bahwa tidak boleh macam-macam orang itu dengan gampangnya menafsirkan ayat. Pak, Quran itu kan, ada pertanyaan begitu, Pak, Quran itu kan untuk umat manusia, untuk kita orang-orang yang beriman. Iya, benar memang. Tapi untuk menimbanya itu memerlukan ya
Pertanyaan kita perlu belajar kita ini kepada orang-orang yang faham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Disinilah pentingnya kemudian ngaji kepada orang-orang yang alim itu. Maka para mitra Suara Giri, sekarang ini dengan beredarnya media sosial, kadang-kadang orang itu ambil potong kompas saja, cari yang paling gampang. Apa? Memahami ayat, tanya Mbah Google. Nah, kalau kemudian cari hukum, tanya Mbah Google. Ya boleh saja. Tanya Google zaman sekarang ini kan mudahnya itu praktisnya ya browsing di internet. Tapi jangan asal begitu. Kita perlu tashehkan kepada orang-orang yang alim. Jadi tidak berarti guru, kiai, ulama itu menjadi tidak penting karena sudah bisa digantikan oleh Mbak Google. Tidak bisa begitu para mitra Suara Giri. Kita perlu belajar kepada orang-orang yang alim, tawajuh, bertatap muka. Apalagi kalau kita ini belajar Al-Quran, nggak bisa otodidak, nggak bisa belajar tanpa guru. Kita mesti tawajuh, ya. Kita mesti ya tatap muka dengan beliau, dengan para guru-guru kita itu untuk ngecek benarkah makharijul huruf kita. Bahkan kalau kita lanjutkan, kalau kita memilih guru itu, gurunya itu sanadnya jelas apa tidak? Nah ini jangan-jangan sanadnya tidak jelas, nyambung ndak ya dengan para guru-guru salafus sholih. Bahkan kemudian nyambung tidak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini penting para mitra Suara Giri, terutama orang-orang generasi yang hidup di zaman now. Jadi tidak boleh kita hanya mencari praktisnya, hanya belajar agama itu melalui membaca buku tanpa ada gurunya, itu berbahaya. Harus didampingi guru. Makanya kalau sekarang ini kemudian mudah terombang-ambing, ya agama seorang generasi itu menjadi terombang-ambing. Mengapa? Karena mereka tidak punya landasan dan pijakan yang kuat terhadap pemahaman beragama. Istilahnya adalah ngerti agamanya karbitan. Lah ini yang berbahaya. Makanya kita bersyukur ya, memberi motivasi dan ya reward lah kepada anak-anak yang mau belajar di pesantren, yang ngaji pada seorang kiai. Itu Masya Allah luar biasa. Harusnya begitu. Kadang-kadang kita ini kan baru tahu Quran, kait iso ngaji, ngajine aja dadakan. Lalu kemudian mencoba untuk menafsirkan ayat sendiri. Dia bilang tidak perlu ada mazhab. Kenapa pakai mazhab segala? Itu kan dulu. Sekarang tidak penting, wong kita ini harus berkreasi. Ya itu sombong orangnya. Nanti di belakang itu akan diteruskan, akan dilanjutkan dengan keterangan-keterangan seperti ini. Pentingnya kita bermazhab dalam beragama. Ya. Jadi jangan sombong kita ini. Ya, maksudnya sombong itu apa? Tidak perlu saya mengikuti mazhabnya A, mazhabnya B. Tidak perlu, tidak penting. Itu sombong. Mengapa? Karena memahami teks Al-Quran, memahami teksnya hadis, itu memerlukan ilmu-ilmu tadi itu. Wong kita ini belum paham ilmu mantik, ilmu badik, ilmu bayan. Kok ilmu badik, ilmu mantik? Nah, wajah kita tidak paham ilmu alat ini. Ya ini, Masya Allah. Oleh karenanya, para mitra Suara Giri, ayo kita selalu untuk menginduk kepada kiai-kiai, kepada habaib, kepada guru-guru kita, untuk selalu mengupdate, ya, mengupgrade kemampuan kita, mentasheh kemampuan kita, sehingga kemudian kita ini pendapat atau hukum yang kita anut itu adalah hukum yang benar adanya. Begitu para mitra Suara Giri.
Nah, itu adalah pertanyaan pertama. Kita lanjutkan lagi. Manil mujtahidu wa manil mujtahidu wa manil mujtahiduna alladzina istaqarrar ra'yu ala itba'ihim. Man utawi sapa al mujtahidu mujtahid, wa man lan sapa al mujtahiduna pira-pira wong kang ijtihad, alladzina kang istaqarra kang disepakati apa ar-ra'yu ya pemikiran ala itba'ihi ing atase dinut mbureni sapa ya ladzina. Siapakah mujtahid dan siapa para mujtahid yang telah disepakati untuk mengikuti mereka? Nah, tadi sudah disebutkan. Jadi kita ini beragama jangan sombong, gak perlu ya mengikuti pendapat mujtahid. Kita bisa berijtihad sendiri, itu sekali lagi sombong para mitra Suara Kiri. Karena ilmu kita ini belum cukup untuk bisa mengistimbatkan istilahnya, mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah itu. Kita itu belum mampu untuk itu. Maka mau tidak mau kita ini harus tanya kepada orang-orang yang alim tadi, orang yang faham. Siapa itu? Yaitu al-mujtahidu, orang yang telah memiliki kemampuan berijtihad dan dia telah mampu mengeluarkan ijtihad dari sebuah ayat ya mutasyabihat tadi itu. Lalu siapa para mujtahid, imam-imam mujtahid yang disepakati untuk diikuti pendapatnya? Ini pertanyaannya. Al-mujtahidu ta'i mujtahid, huwa ya mujtahid iku al-muhitu, wong sing menguasai, wong sing meliputi, bimu'dhami qawaidis syariati, kelawan agung-agunge piro-piro kaidah syariah, wa nususiha lan piro-piro nasi syariah, al mumarisu kang menghasilkan laha kedue syariah, bihaitsu iktasaba, kelawan sekirane ngamalaken kuwatan kelawan kuat, yafhamu biha kang mahami sapa ya ulama biha kelawan syariah, maksudas syari'i ing tujuane piro-piro syariat. Apa ini maksudnya para mitra Suara Kiri? Mujtahid, al-mujtahidu al-muhitu. Mujtahid itu adalah orang yang menguasai ya bimu'dhami qawaidis syariati, sebagian besar dari kaidah-kaidah syariah, wa nususiha dan nas-nasnya, al-mumarisu serta yang mengamalkan, yang menghasilkan ya, serta yang menghasilkan laha ya hukum-hukum dari syariat tadi itu, bihaitsu iktasaba serta yang mereka mampu mengamalkan ya sehingga menghasilkan sebuah kekuatan, yafqahum biha quwwatan yafhamu biha, sehingga dia menghasilkan kekuatan untuk memahami maksudas syari'i, untuk memahami maksud dan tujuan daripada syariatnya agama. Jadi para mitra Suara Kiri FM rahimakumullah, mujtahid itu adalah tadi sudah disinggung-singgung bahwa ulama yang memiliki kemampuan, yang mampu menguasai sejumlah ilmu. Yang ilmunya tadi sudah disebutkan, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu mantik, ilmu badik, ilmu balaghah, ilmu ma'ani ya, dan lain-lain ya, dan beberapa ilmu yang terkait dengannya.
itulah seorang mujtahid yang dengan ilmu-ilmu itu mereka al-muhitu bimu'dhami qawaidis syariati, memungkinkan mereka untuk mengetahui sebagian besar dari kaidah-kaidah ilmu syariah. Dengan ilmunya tadi itu dia mengetahui kaidah-kaidah syariah. Dengan ilmu tadi itu mereka memungkinkan untuk memahami nas-nas Al-Quran. Ya tadi yang kita bicarakan itu. Ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Mereka, para ulama yang menguasai ilmu tadi itu, mereka bisa memilah. Oh, ini ayat-ayat muhkamat, maknanya jelas. Oh, ini ayat mutasyabihat, ini perlu ditafsirkan. Nah, penafsirannya begini, dikaitkan dengan hadisnya Nabi, dikaitkan dengan ya teksnya ayat. Ya, ini pendekatannya pendekatan bahasa, pendekatan nahwu, ilmu alat dan sebagainya. Jadi begitu. Yang dengan ilmu-ilmu tadi itu mereka mampu ya menghasilkan, ya mereka memiliki kekuatan itu, kekuatan ilmu maksudnya, yang lalu mereka mampu menghasilkan sebuah pemahaman yang merupakan tujuan daripada syar'i, tujuan daripada syariat agama. Maka ada namanya maqasidut tasyri', tujuan syariat. Jadi apa tujuan syariat itu diturunkan oleh Allah. Nah, ini dia mampu memahami itu. Begitu para mitra suara kiri. Nah, jadi sekali lagi dengan disiplin ilmu yang kuat itulah maka tidak boleh ya seseorang yang belum paham Al-Quran atau baru bisa baca Al-Quran lalu mereka itu moro-moro beristihad. Nah, itu sekali lagi sebuah sikap yang sombong dan arogansi seperti itu. Masya Allah, inilah Al-Quran para mitra suara kiri. Jadi kalamullah yang memang benar-benar memiliki sebuah kedalaman makna ilmu yang luar biasa. Memang sumbernya dari Allah kok, sehingga layak saja kalau kedalaman Al-Quran atau juga hadis, yang karena hadis itu walaupun diucapkan oleh Rasulullah tapi sumbernya in huwa illa wahyu yuha, apa yang disampaikan oleh Nabi keluar dari bibir manisnya Rasulullah itu tidak lain adalah bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya kalam Allah itu memiliki filsafat yang tinggi, memiliki kandungan makna yang kuat. Begitu. Mungkin ada yang bertanya begini, Pak, kenapa sih kok ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat? Para mitra suara Giri FM rahimakumullah, salah satu makna penting dari dua ayat ini, dua kriteria ayat ini, ayat muhkamat itu adalah ayat yang mempunyai makna khusus yang tidak perlu penafsiran. Artinya apa? Bahwa harus ada teks Al-Quran itu yang memang jelas, qat'iyud dilalah. Ini yang tidak boleh berubah. Prinsip ini, prinsip dalam agama. Maka sejak Nabi diutus, Rasulullah itu diutus sebagai seorang Nabi, ya, Al-Quran menyampaikan Tuhan itu hanya satu, qul huwallahu ahad. Maka sampai kapanpun ya tidak akan berubah. Prinsip-prinsip tauhid itu tidak akan pernah berubah. Begitu. Jadi maknanya ayat muhkamat itu adalah ayat yang ajaran agama yang menunjukkan prinsip yang tidak pernah berubah, sehingga memiliki makna yang konstan. Zaman boleh berubah, peradaban boleh berubah, tapi ya, sebagai sebuah kekuatan agama, keyakinan agama tidak boleh berubah itu. Inilah yang dimaksud dengan prinsip agama itu kuat jadinya, sehingga jadi tidak kemudian lapuk oleh zaman, tidak kemudian lapuk oleh keadaan,
karena memang prinsip kuat. Rukun Islam ya itu ada 5, rukun iman itu ada 6. Itu sejak zamannya Nabi sampai nanti akhir hayat, akhir kiamat, ya tetap harus itu, nggak boleh berubah. Inilah yang dimaksud dengan prinsip. Nah, seluruh ayat-ayat, seluruh persoalan yang menyangkut rukun iman, rukun Islam, itu adalah di teksnya adalah ayat-ayat yang muhkamat. Itu ayat muhkamat ya. Kemudian ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu adalah ayat yang berfungsi atau ayat yang bersifat universal. Ayat yang umum. Yang dengannya itu untuk memahami ayat ini harus dilakukan penafsiran. Artinya apa? Inilah ayat-ayat yang kemudian elastis. Maka Islam itu akan berhadapan dengan segala macam peradaban, segala macam zaman, sehingga Allah kemudian mengeluarkan ayat-ayat mutasyabihat, sehingga dia bisa ditafsirkan sesuai dengan kondisi situasi ya zaman yang ada. Tapi sungguh pun demikian, tidak diperbolehkan kita melakukan penafsiran sesuai dengan kemauan kita. Tetap harus ada disiplin ilmunya. Nggak boleh kemudian ini dicocok-cocokkan, nggak bisa, harus ada disiplin ilmunya. Sebagai contoh para mitra Suara Giri FM, misalnya di dalam Al-Quran itu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton. Ini diantaranya ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi khamr yang diharamkan ya itu adalah khamr. Khamr itu apa? Sejenis minuman keras yang mabukkan. Nah, tapi dalam perkembangan berikutnya yang bisa memabukkan itu tidak hanya dari sejenis minuman, cairan, tidak. Sekarang sabu-sabu itu adalah bukan sejenis cairan, tapi sejenis serbuk, powder, bubuk ya, yang itu kemudian mengkonsumsinya lewat dihirup, misalnya begitu. Nah, tapi Qur'annya kan tidak ada kan, tidak menunjukkan ada sabu-sabu, belum ada, belum lahir. Jadi fenomena sabu-sabu itu belum ada pada zamannya Nabi. Tetapi tidak berarti ya sabu-sabu itu kemudian halal. Maka yang dimaksud khamr itu adalah segala sesuatu, baik cairan maupun powder maupun apapun yang bisa merusak jaringan saraf, memabukkan, menghilangkan akal ya, merusak jaringan tubuh manusia, yaitu ya sama dengan sama prinsipnya dengan khamr tadi itu. Makanya walaupun di dalam Al-Quran wala sabu-sabu tidak ada konteks begitu, tidak ada teks ayatnya begitu, ya tetap ya namanya sabu-sabu ya tetap barangnya haram. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Nah, kemudian yang lagi maisir. Maisir itu adalah mengundi nasib. Apapun bentuknya mengundi nasib. Kalau zaman dulu itu kan pakai mainan ya. Mengundi nasib itu pakai, kalau dulu itu ya mungkin pakai permainan tertentu yang untung-untungan. Nah, jika saya berhasil, saya mendapatkan ini. Kemudian jika tidak berhasil, saya kehilangan ini. Jadi ya sejenis perjudian. Nah, tapi kan perjudian itu kan dari zaman ke zaman, dari masa ke masa kan mengalami perubahan-perubahan cara. Nah, kalau pada zaman jahiliyah itu melalui permainan-permainan sederhana. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman pakai remi.
Seiring dengan perkembangan zaman, dulu ada namanya porkas. Seiring dengan perkembangan zaman, macam-macam. Tapi prinsipnya adalah ya maisir, mengundi nasib. Maka semua bentuk permainan yang bersifat untung-untungan, mengundi nasib, ya, satu sisi ada yang dirugikan, satu sisi ada yang diuntungkan. Nah, ini prinsip itu ada, maka itu masuk dalam kategori maisir. Itu adalah salah satu contoh para mitra suara giri. Jadi itulah ya mengistimbatkan hukum itu begitu, mengambil hukum yang universal, yang kemudian disederhanakan ya dengan disiplin ilmu tertentu. Para mujtahid itu lalu kemudian mengambil fatwa yang tegas mengenai kepastian dari sebuah hukum tadi. Dan itu sekali lagi harus dilakukan oleh orang-orang yang memang ahli, para ulama, para alamah, ya, yang tidak boleh serampangan orang bisa melakukannya. Nah, kita lanjutkan. Wal mujtahiduna lan utawi piro-piro mujtahid iku kathiruna akeh jumlahi. Wal mujtahiduna lan utawi piro-piro mujtahid alladzina kang istaqarra kang den sepakati apa ar-ra'yu pendapete ala itba'ihim ing atase mengikuti mereka ing atase nut mbureni ladzina wal akhdhi lan den nopre biqaulihim kelawan piro-piro ucapane ladzina iku arbaatun ono papat. Jadi para mitra suara giri tadi kan ada dua pertanyaan. Siapa mujtahid yang disepakati untuk bisa diikuti, yang direkomendasikan, kira-kira begitu. Mujtahid, orang-orang ulama ahli ijtihad yang direkomendasikan untuk bisa diikuti. Ya, supaya kita tidak terjebak untuk mengikuti pendapat-pendapat orang yang tidak jelas. Nah, ini sekarang terbukti di zaman now ini ada orang yang dadaan, yang katakanlah terkenal sebagai seorang kiai begitu, tapi memberikan fatwa-fatwa yang keliru, fatwa yang kesasar, bahkan pernyataan-pernyataannya itu meresahkan banyak orang. Misalnya mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Lah itu kan menyesatkan itu. Itu sudah kalimat yang sejak dulu kita yakini Al-Quran itu firman-Nya Allah. Kok ini malah tambah ada seorang kiai besar punya pondok pesantren yang kemudian memproklamirkan diri bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi ciptaan buatan Nabi Muhammad. Ya sebenarnya itu adalah pernyataan klasik, tuduhan seperti itu. Zaman dulu ya juga sudah ada. Nah, sekarang ini yang mengucapkan itu adalah tokoh-tokoh penting ya sekarang ini. Ya itulah. Maka para mitra suara giri sebenarnya agama ini sudah dibatasi. Sehingga yang direkomendasikan untuk boleh diikuti hasil ijtihadnya itu adalah arbaatun, 4 orang saja. Siapa itu? Wahum utawi arba'ah iku Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, An-Nu'man bin Thabitin, Nu'man bin Thabit. Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibnu Thabit. Siapa ini? Imam Hanafi terkenalnya. Imam Hanafi ini imam madhab, imam mujtahid yang direkomendasikan hasil ijtihadnya itu bisa kita ikuti. Yang kedua, wa Malik bin Anasin, lan Imam Malik bin Anas. Ya, Malik bin Anas ini Imam Maliki yang terkenal. Wa Muhammad bin Idris, lan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, ini yang terkenal Imam Syafi'i. Wa Ahmad bin Hambalin, lan Imam Ahmad ibnu Hambal radhiyallahu anhum. Radhiya mugi paring ridho sapa Allah anhum saking kabeh sekawan niku wau.
Jadi para mitra Suara Giri, imam mujtahid yang recommended, yang direkomendasikan untuk bisa diikuti fatwa dan pandangan pendapatnya itu adalah ada 4. Selain itu tidak recommended. Mengapa? Berarti kapasitas keilmuannya ya tidak seperti imam 4 ini begitu. Ini menunjukkan apa para mitra Suara Giri? Menunjukkan betapa kita mesti selektif. Mengikuti pendapat mazhab itu harus selektif. Jadi tidak ngawur agama ini. Ya. Tapi melalui sebuah kajian literasi yang sangat panjang. Begitu. Jadi ilmiah sesungguhnya agama ini. Islam ini sangat ilmiah. Ya, bagaimana tidak? Kalau kita perhatikan sejarahnya, Al-Quran itu saja ya, pada saat proses penulisannya dulu itu ya ilmiah secara historis. Ya, zamannya Nabi tidak ditulis Al-Quran itu kecuali ya yang bisa menulis. Belum terbukukan seperti sekarang ini. Setelah sepeninggalan Rasulullah, zamannya Khalifah Abu Bakar, banyak orang-orang sahabat ya yang hafal Quran itu gugur dalam menumpas nabi palsu. Ya, sehingga kemudian ya Sayyidina Umar itu berpikir, penerusnya Sayyidina Abu Bakar, karena Khalifah Abu Bakar itu memerintah menjadi khalifah itu hanya 2 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan Khalifah Umar bin Khattab. Umar itu seorang yang cerdas juga itu. Ketika melihat banyaknya fenomena penghafal Al-Quran yang wafat karena menumpas nabi palsu, beliau berpikir, wah ini harus dilakukan pembukuan Al-Quran ini. Bagaimana kalau orang-orang penghafal Al-Quran ini banyak yang mati, banyak yang meninggal, banyak yang gugur nanti. Kita tidak punya warisan dari Rasulullah. Padahal Kanjeng Nabi menyampaikan, taraktu fikum amroini. Saya tinggalkan kamu 2 perkara. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mewarisi ini? Maka dilakukanlah upaya pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran itu melalui proses yang sangat detail dan panjang. Dilakukan dengan pengumpulan tulisan-tulisan yang pernah ada, dicocokkan dengan hafalnya para sahabat saat itu. Setelah dirasa cocok, ya terkumpul di batu-batu, di pelapa-pelapa kurma, ya di kulit-kulit binatang. Lalu kemudian disempurnakan lagi pada zamannya sebelum selesai program ini, Khalifah Umar sudah wafat duluan. Dilanjutkan proyek ini oleh penggantinya, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan berupaya sekeras mungkin untuk melanjutkan program pembukuan Al-Quran itu. Maka alhamdulillah ditulislah Al-Quran itu ya secara ya sederhana, sesuai dengan, karena pada saat itu belum ada teknologi yang canggih sekarang. Ditulis sesuai dengan jumlah ya wilayah yang ada pada saat itu. Ada yang mengatakan ditulis rangkap 7, ada yang mengatakan ditulis rangkap 8, ya, yang masing-masing itu disebarkan kepada gubernur untuk menjadi pedoman. Yang satunya disimpan sebagai arsipnya. Ya, seorang sahabat yang monumental, Zaid bin Sabit sebagai penulis utamanya. Subhanallah. Ini ilmiah sekali. Hadis juga begitu, ditulis siapa? Ya, makanya ada kriteria hadis, ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang maudhu', ada hadis yang dhaif dan seterusnya. Jadi siapa yang berhak meriwayatkan hadis itu adalah orang-orang yang terpercaya. Ini pun melalui seleksi yang sangat ketat. Jadi ilmiah sekali. Islam ini sumber hukumnya ilmiah sekali. Maka dilanjutkan dengan pemahaman
pengeluaran hukum dari Quran dan hadis yang sudah ada itu. Ya, Al-Quran itu sudah mutawatir itu, tidak ada yang meragukan. 30 juz itu utuh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan firman minallahi ta'ala, nggak ada yang mempermasalahkan itu. Kemudian hadisnya Nabi juga begitu, yang terkenal ya, yang sahih itu adalah muttafaq alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu terpercaya, ya, hadis yang tidak mungkin diselewengkan, dipalsukan oleh orang lain. Makanya tadi kan ada hadis maudhu, ada hadis dhaif dan sebagainya. Ada hadis yang tidak bisa, ya sebenarnya bukan hadis palsu, lemah sekali. Nah, itu ada kriteria-kriteria. Maka ilmiah sekali Al-Quran ini. Termasuk sekarang yang kita bahas sekarang ini adalah orang yang kemudian beristihad, yang mampu mengeluarkan hukum dari Al-Quran itu siapa? Ada kriterianya. Tidak sembarang orang bisa melakukannya. Maka muncullah 4 tokoh penting, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Itu yang recommended. Pak, kok ada imam yang lain bagaimana? Ya monggo saja, tapi itu tidak direkomendasikan oleh jumhurul ulama. Bukan istaqarra ar-ra'yu, tidak yang termasuk ya disepakati oleh banyak ulama. Ya berarti kualitasnya beda dengan 4 madhab ini, begitu para mitra Suara Kiri. Terutama nanti pada saat persoalan-persoalannya menyinggung hal-hal yang bersifat fiqhiyah. Karena persoalan fikih itu adalah persoalan yang dinamis, yang memerlukan kepastian hukum. Lah, disinilah kemudian hadirnya seorang mujtahid, jadi 4 orang madhab ini menjadi penting untuk kemudian kita ikuti. Jadi jangan seenaknya sendiri, ya iki karepku dhewe ngelek enake, ndak boleh seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa innama ikhtarul ulama'u, lan angin pestine ikhtaro milih sapa al ulama'u ulama taqlidaha ulail arbaati, ing taklid itu mengikuti haulail arbaati, ing ikulah piro-piro papat, duna ghairihim, ora sakliyane papat iku. Jadi para ulama itu sudah sepakat memilih ulama 4 itu, madhab 4 tadi itu, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu adalah ulama yang sudah bulat direkomendasikan, bukan yang lainnya. Ya, itu yang dimaksud di sini ini. Mimman balagha darajatal istihati, mimman saking barang balagha kang nyampe darajatal istihadi, ing derajati istihad, likathrati ma krana ake-ake barang istambatuhu kang us ngasilaken sapa ya ulama papat iku mau minal masaili, saking piro-piro masalah, bisa babi tafarrughihim, kelawan sebabe titike, ya titike hasil lidzalika, saking mengkono-mengkono masalah, hatta nadratil qadaya, sehingga jarang, hatta nadratil qadaya, sehingga jarang ya ulama papat niku al qadaya ngalami persoalan-persoalan sing keliru, allati kang lam yubayyinu hukmaha, kang ora jelas apa ya hukume, walinakli madzahibihim, lan sampai walinakli madzahibihim, lan sampai madhabe piro-piro ulama papat ilaina maring kita bitariqati tawaruti, kelawan dalan kang mutawatir. Fayam bagilan sayukjo apa taklidu wahidin, ing mengikuti salah sijine
pendapate papat niku muayyinin kang tertentu minhum saking mujtahid papat niku illa lidzarurati angin krana persoalan darurat wa illa farubbama adda ila talfiqin wa illa lan angin farubbama ake-ake barang ada kang terjebak ila talfiqin maring talfiq yukhriju kang nyimpang ansawa ititoriki saking piro-piro jalan kang lurus. Para mitra Suara Giri kang kawula mulyakaken, jadi tadi disampaikan bahwa ulama 4 itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu yang jelas-jelas direkomendasikan oleh para ulama untuk bisa diikuti, bukan yang lain. Mengapa? Karena ulama 4 itu yang telah teruji hasil istimbat hukumnya, yang telah mampu mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu ayat-ayat yang mutasyabihat tadi itu, dengan sebuah landasan dan disiplin ilmu yang kuat. Sehingga para mitra Suara Giri, hasil istimbat hukumnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Begitu. Tidak kemudian karena seenaknya nafsunya sendiri. Maka kemudian ya hasil istimbatnya itu mutawatir, ya nyambung. Artinya kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kebenaran dari hasil ijtihad para ulama 4 itu benar secara ilmiah, begitu maksudnya. Benar secara ilmiah. Maka para ulama sepakat untuk taqlidu wahidin, ya, untuk mengikuti salah satu dari mereka, ya. Tidak boleh, bahkan ini ada kalimatnya, tidak boleh memilih yang lain selagi ada 4 itu. Illa liddarurati, kecuali karena alasan darurat. Itu. Sebab kalau memilih yang lain, ya, jadi apalagi kalau orang-orang yang belum faham, atau katakanlah dia itu baru ngerti agama, lalu kemudian mempunyai follower yang banyak, terus dia berfatwa tentang sebuah hukum, ya mereka itu mohon maaf tidak memiliki disiplin ilmu yang kuat di dalam beristihad. Wah, itu nanti akan terjebak kita ini dengan mengikuti pendapat orang-orang yang keliru, ya. Yukhriju an sawa'it thoriqi tadi disampaikan, yaitu dia terjebak dalam mengikuti pendapat yang tidak bertanggung jawab, sehingga ya menjadi salah pendapatnya. Jadi para mitra Suara Giri, inilah agama kita ini, subhanallah. Jadi sungguh pun Rasulullah sudah tidak ada, tapi para ulama-ulama kita telah menetapkan sebuah pondasi yang kuat. Kepada siapa kita mengikuti ya fatwa kepastian hukum tertentu itu? Tidak boleh serampangan, begitu. Maka sumber hukum Islam itu kemudian tidak hanya Al-Quran, Al-Hadits, tapi ada namanya ijma', ada namanya qiyas. Ya ini. Apa itu? Pak, apakah tidak cukup Al-Quran dan Al-Hadits saja? Para mitra Suara Giri, sekali lagi, kemampuan kita terhadap memahami Al-Quran, Al-Hadits itu sangat terbatas. Maka diperlukan orang lain yang paham itu. Sehingga ada yang namanya ijma', kesepakatan ulama yang akan menjadi ijtihad itu. Qiyas itu adalah analog. Nah, orang yang bisa membuat analog ini, qiyas dan ijma' ini sesungguhnya adalah termasuk ijtihadnya ulama sebenarnya. Makanya tidak boleh dengan sembarangan itu. Jadi Quran dan Ahadits supaya lebih mudah kita fahami.
Quran dan hadis itu diibaratkan adalah sumur. Jadi sumber hukum kita yang utama itu adalah Al-Quran, ya, Al-Quran dan Al-Hadis. Anggaplah Quran, hadis itu adalah sumur. Bagaimana sumur itu, air dalam sumur itu bisa kemudian nyampe kepada kita untuk bisa kita minum, kita konsumsi. Nah, ini kan perlu thariqah, perlu jalan, perlu metode, perlu upaya. Bagaimana supaya bisa kita minum? Kita timba dulu. Kita timba. Ditimba itu butuh tali yang panjang, butuh kerean ya, untuk kita timba, kita keluarkan airnya. Setelah air itu keluar, kita tuangkan dia dalam genuk atau dalam galon ya. Kemudian setelah itu kita proses, kalau zaman dulu itu kita proses, dimasukkan bejana, kemudian kita rebus airnya, baru kita masukkan ke dalam termos. Ke dalam termos kita masukkan, kita tuangkan ke dalam gelas. Kadang dalam gelas itu kalau mau minum ya juga kita sedot dulu pakai sedotan. Jadi ada proses. Inilah analog ya. Jadi sebuah ilustrasi yang mudah kita pahami. Jadi rasanya kita juga tidak kemudian ngambil air, minum air dari dalam sumur itu. Apakah kita setiap mau minum terus kemudian kita masuk ke dalam sumur? Kan tidak. Jadi ada tahapan-tahapan, ada proses-proses. Inilah gambaran betapa kemudian hukum Islam itu mengalami proses untuk bisa menjadi sebuah ketetapan hukum. Ada ijtihad dari para ulama yang berusaha untuk melakukannya dan mengeluarkan menjadi sebuah kepastian hukum. Maka para mitra Suara Giri, subhanallah, mudah-mudahan ya nanti dilanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Kita ini adalah termasuk orang-orang yang ya disiplin di dalam rangka untuk mengamalkan agama kita, karena kita mengikuti madhab, mengikuti pendapat dari orang-orang ulama-ulama yang alim, madzhabul arba'ah yang terpercaya dan recommended tadi itu. Sehingga ajaran agama yang kita jalankan itu merupakan ajaran agama yang mutawatir, yang nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.